Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Haristuti Hanung Arifani dari SD Muhammadiyah Argosari. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan inovasi pembelajaran yang saya kembangkan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan tema tata surya, melalui integrasi media konvensional dan media digital. Yang melatar belakangi saya menyusun inovasi ini adalah kemampuan literasi sains peserta didik Indonesia hingga kini menjadi tantangan besar. Berdasarkan hasil survei PISA tahun 2022, Indonesia masih berada di peringkat bawah dalam bidang literasi membaca, matematika, dan sains. Hal ini menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang masih kesulitan dalam memahami informasi ilmiah, menafsirkan data, serta menghubungkan konsep sains dengan kehidupan nyata. Kondisi serupa juga terlihat di kelas yang saya ampuh. Ketika mempelajari materi tata surya, banyak siswa yang hanya menghafal urutan planet, namun belum memahami bagaimana planet bergerak, apa itu orbit, atau mengapa ukuran setiap planet berbeda. Mereka juga cenderung pasif ketika membaca teks ilmiah dan belum terbiasa menyampaikan kembali pemahaman dengan bahasanya sendiri. Selain itu, pembelajaran IPA di sekolah dasar seringkali hanya berfokus pada penjelasan verbal dari guru dan penggunaan buku paket. Padahal, untuk materi abstrak seperti tata surya, siswa membutuhkan pengalaman belajar yang visual, konkret, dan interaktif. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya berupaya menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya memanfaatkan media konvensional, tetapi juga memadukan dengan literasi digital. Tujuannya agar siswa dapat belajar secara visual dan aktif, membaca secara mendalam, serta berkreasi digital untuk menunjukkan pemahamannya. Inovasi pembelajaran ini menggunakan dua jenis media utama. Yang pertama ada media konvensional yaitu papan tata surya dan flashcard planet. Yang kedua media digital berupa bahan ajar interaktif berbentuk flipbook serta aktivitas pembuatan karya Canva. Media konvensional saya gunakan sebagai sarana awal untuk membangun pemahaman konseptual siswa secara konkret. Papan tata surya saya buat dari bahan sederhana seperti karton tebal, styrofoam, atau kayu tipis, menampilkan urutan planet, orbit, serta sabuk asteroid. Media ini berfungsi agar siswa dapat melihat hubungan antar planet secara nyata sekaligus menumbuhkan rasa ingin tahu mereka terhadap alam semesta. Sementara itu, flashcard planet digunakan sebagai alat evaluasi dan permainan literasi. Siswa akan mencocokkan nama planet dengan gambar dan fakta-fakta ilmiah sederhana. Aktivitas ini menumbuhkan kemampuan mengingat yang bermakna sekaligus membangun interaksi sosial dalam kelas. Setelah memahami konsep dasar melalui media konvensional, siswa akan diarahkan menuju literasi digital. Saya menyediakan bahan ajar digital berbentuk flipbook yang saya rancang agar tampil menarik dan mudah untuk dibaca. Bahan ajar ini berisi bacaan ilmiah ringan, ilustrasi orbit, fakta unik setiap planet, serta kolam catatan kecil untuk membantu siswa menulis kembali informasi yang mereka peroleh. Setelah membaca dan memahami bahan ajar digital, siswa kemudian diberikan tugas untuk membuat karya presentasi digital di Canva. Dalam kegiatan ini, kelompok memilih 2 planet untuk mereka pelajari lebih mendalam. Mereka mencari informasi tambahan, memilih desain yang menarik, menuliskan fakta ilmiah, dan menyusun presentasi digital dengan kreatif masing-masing. Proses ini menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan kemandirian belajar. Dalam pengintegrasian inovasi pembelajaran ini, diperlukan beberapa tahap agar pembelajaran dapat lebih maksimal. Pada tahap pendahuluan, guru akan menayangkan video singkat mengenai tata surya untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik, seperti mengapa planet bisa bergerak dan mengelilingi matahari. Siswa kemudian diberikan gambaran tujuan pembelajaran.
Pada tahap eksplorasi, untuk media konvensional, siswa akan mengamati papan tata surya yang tersedia, mempelajari urutan dan karakteristik planet. Guru memberikan penjelasan tambahan mengenai orbit, revolusi, dan sabuk asteroid. Kemudian, siswa melakukan permainan flashcard secara berkelompok untuk memperkuat pemahaman awal. Pada tahap literasi digital, siswa mengakses bahan ajar digital berbentuk flipbook yang sudah disiapkan. Mereka membaca secara mandiri, mendiskusikan isi bacaan, dan mencatat hal-hal yang penting. Kegiatan ini melatih kemampuan literasi membaca dan menafsirkan informasi ilmiah dari teks digital. Tahap kreasi digital, siswa memahami isi bacaan, kemudian siswa diberikan tantangan untuk membuat presentasi di Canva. Mereka memilih 2 planet, menambahkan gambar dan fakta ilmiah menarik bentuk slide presentasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan panduan teknis sekaligus mendorong ide-ide kreatif dari siswa. Kemudian, yang terakhir adalah tahap komunikasi atau gallery walk. Di tahap komunikasi ini, setiap kelompok menampilkan hasil karya dari Canva-nya. Kelompok lain akan berkeliling dan mendengarkan penjelasan serta mencatat hal-hal baru dalam presentasi. Aktivitas gallery walk ini membuat suasana kelas menjadi hidup, interaktif, dan penuh semangat belajar. Kemudian, siswa akan menulis refleksi tentang hal-hal baru yang mereka pelajari, serta menyampaikan kesan terhadap kegiatan pembelajaran menggunakan media konvensional dan digital. Tidak lupa, guru akan memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang sudah bekerja pada hari itu. Hasil dan dampak pembelajaran dari pelaksanaan Hasil dan dampak dari pembelajaran ini terlihat cukup signifikan dalam pemahaman konsep tata surya. Siswa tidak hanya mampu menyebutkan urutan planet, tetapi juga menjelaskan karakteristik dan fenomena-fenomena unik yang terjadi pada setiap planet. Selain itu, kemampuan literasi digital siswa juga meningkat. Mereka mampu membaca bahan ajar digital dengan lebih fokus dan menunjukkan kreativitas tinggi dalam membuat presentasi di Canva. Aktivitas gallery walk juga menumbuhkan rasa percaya diri, kemampuan berkomunikasi, serta kerjasama tim yang baik. Siswa yang sebelumnya pasif kini mulai berani mengemukakan pendapat dan menjelaskan hasil pemahamannya kepada teman yang lain. Kelas menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan reflektif. Pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, melainkan juga berpusat pada siswa sebagai pembelajar mandiri. Keunggulan inovasi ini ada beberapa, di antaranya yang pertama ada integratif, karena menggabungkan media konvensional dan digital dalam satu alur pembelajaran yang saling melengkapi. Yang kedua ada kontekstual dan kreatif. Siswa belajar dari pengalaman langsung dan memvisualisasikan hasil pemahamannya secara digital. Yang ketiga ada meningkatkan literasi sains dan digital, sehingga sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad ke-21. Yang keempat, sederhana namun berdampak, karena semua media dapat dibuat dari bahan yang mudah ditemukan tanpa biaya yang besar. Yang kelima ada selaras dengan profil pelajar Pancasila, yaitu kritis, kreatif, dan gemar belajar. Melalui pembelajaran berbasis integrasi media konvensional dan digital ini, siswa tidak hanya memahami konsep tata surya secara ilmiah, tetapi juga belajar membaca, berpikir kritis, berkreasi, dan berkomunikasi secara efektif. Papan tata surya dan flashcard membantu siswa memahami konsep secara nyata, sedangkan flipbook dan Canva membantu mereka mengekspresikan pemahaman dalam bentuk karya digital. Dengan demikian, inovasi ini bukan sekedar mengajarkan tentang planet dan orbitnya, tetapi juga menumbuhkan budaya literasi digital dan kolaborasi aktif di kelas. Saya percaya dengan memberikan ruang bagi siswa untuk belajar, berkreasi, dan berbagi, pembelajaran akan menjadi pengalaman yang bermakna dan menyenangkan.
Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Banyak kekurangan dan kekhilafan saya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.